Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Alfidani Hidayatunisa, NIM 20200151207. Saya dari kelas 1F PGSD Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kriteria virus komputer, penyebaran virus komputer, dan media penyebaran virus komputer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Ardian Arif, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Kriteria virus komputer. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Suatu program yang disebut virus baru dapat dikatakan benar-benar virus apabila minimal memiliki 5 kriteria. Kriteria yang pertama, kemampuan untuk mendapatkan informasi. Pada umumnya, suatu virus memerlukan daftar nama-nama file yang ada dalam suatu direktori, agar dia dapat mengenali program-program apa saja yang akan dia tulari. Semisal virus makro yang akan menginfeksi semua file berekspresi. Setelah virus itu menemukannya, disinilah kemampuan mengumpulkan informasi itu diperlukan agar virus dapat membuat daftar atau data semua file, lalu memilahnya dengan mencari file-file yang bisa ditulari. Biasanya data ini tercipta saat program yang tertular atau terinfeksi atau bahkan program virus ini dieksekusi. Virus akan segera melakukan pengumpulan data dan menaruhnya di RAM, sehingga apabila komputer dimatikan, semua data hilang, tetapi tercipta setiap program bervirus dijalankan dan biasanya dibuat sebagai hidden file. Kemampuan memeriksa suatu program. Suatu virus juga harus bisa untuk memeriksa suatu program yang akan ditulari. Misalnya, virus bertugas menulari program berekstensi, virus harus memeriksa apakah file dokumen ini telah terinfeksi atau belum. Karena jika sudah, maka dia akan percuma menularinya 2 kali. Ini sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan suatu virus dalam hal kecepatan menginfeksi suatu file atau program. Yang umum dilakukan oleh virus adalah memiliki atau memberi tanda pada file atau program yang telah terinfeksi, sehingga mudah untuk dikenali oleh virus tersebut. Contoh penandaannya, misalnya memberikan suatu bit yang unik di setiap file yang telah terinfeksi. Kemampuan untuk menggandakan diri. Inti dari virus adalah kemampuan menggandakan diri dengan cara menulari program lainnya. Suatu virus apabila telah menemukan calon korbannya, baik file atau program, maka ia akan mengenalinya dengan memeriksanya. Jika belum terinfeksi, maka virus akan memulai aksinya untuk menulari dengan cara menuliskan bit pengenal pada program atau file tersebut, dan seterusnya menulis kode objek virus di atas file atau program yang diinfeksi. Beberapa cara umum yang dilakukan oleh virus untuk menulari atau menggandakan dirinya adalah: A. File atau program yang akan ditulari dihapus atau diubah namanya, kemudian diciptakan suatu file menggunakan nama itu dengan menggunakan virus tersebut. B. Program virus yang sudah dieksekusi atau load ke memori akan langsung menulari file-file lain dengan cara menumpangi seluruh file atau program. Kemampuan mengadakan manipulasi. Rutin yang dimiliki suatu virus akan dijalankan setelah virus menulari suatu file atau program. Isi dari suatu rutin ini dapat beragam, mulai dari yang teringan sampai pengrusakan. Rutin ini umumnya digunakan untuk memanipulasi program ataupun mempopulerkan pembuatnya. Rutin ini memanfaatkan kemampuan dari suatu sistem operasi, sehingga memiliki kemampuan yang sama dengan yang dimiliki sistem operasi. Kriteria yang berikutnya, kemampuan menyembunyikan diri. Kemampuan menyembunyikan diri ini harus dimiliki oleh suatu virus agar semua pekerjaan baik dari awal sampai berhasilnya penularan dapat terlaksana. Langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah: A. Program asli atau virus disimpan dalam bentuk kode mesin dan digabung dengan program lain yang dianggap berguna oleh pemakai. B. Program virus diletakkan pada boot record atau track yang jarang diperhatikan oleh komputer itu sendiri. C. Program virus dibuat sependek mungkin dan hasil file yang diinfeksi tidak berubah ukurannya. D. Virus tidak mengubah keterangan waktu suatu file. Yang berikutnya, penyebaran virus komputer. Virus komputer harus memiliki media untuk dapat menyebar.
Virus komputer dapat menyebar ke berbagai komputer atau mesin lainnya juga melalui berbagai cara. Di antaranya 1. Disket media stroke R atau W. Media penyimpanan eksternal dapat menjadi sasaran bagi virus untuk dijadikan media, baik sebagai tempat menetap ataupun sebagai media penyebarannya. Yang kedua, jaringan. Hubungan antara beberapa komputer secara langsung sangat memungkinkan suatu virus ikut berpindah saat terjadi pertukaran atau pengeksekusian file atau program yang mengandung virus. Yang ketiga, internet. Sangat mungkin suatu situs sengaja ditanamkan suatu virus yang akan menginfeksi komputer-komputer yang mengaksesnya. Yang keempat, software yang freeware, shareware, atau bahkan bajakan. Banyak sekali virus yang sengaja ditanamkan dalam suatu program yang disebarluaskan baik secara gratis atau trial version yang tentunya sudah tertanam attachment pada email transferring file. Hampir semua jenis penyebaran virus akhir-akhir ini menggunakan email attachment dikarenakan semua pemakai jasa internet pastilah menggunakan email untuk berkomunikasi. File-file ini sengaja dibuat mencolok atau menarik perhatian, bahkan seringkali memiliki ekstensi ganda pada penanaman filenya. Ya, berikutnya, media penyebaran virus komputer. Virus dapat menyebar dari satu komputer ke komputer lainnya lewat berbagai media, misalnya lewat floppy disk, flash disk, memory card, atau media lainnya. Virus juga dapat menyebarkan pada jaringan komputer melalui email dan situs internet yang buruk. Kebanyakan virus hanya merusak jenis file tertentu. Ketika file yang terinfeksi virus itu dibuka oleh komputer, maka virus tadi akan menyebar ke file-file yang jenisnya sama, sehingga akan banyak file yang terinfeksi virus. Jika salah satu file terinfeksi virus itu dikirim ke komputer lain, maka virus tadi akan menyebar pada komputer yang akan menerima file tadi. Sedangkan berdasarkan media penyebarannya, virus dibedakan menjadi: pertama, penyebaran dengan media fisik. Media yang dimaksudkan bisa dengan disket, CD-ROM atau compact disk read-only memory, hard disk, dan sebagainya. Untuk saat ini, virus jenis ini yang menjadi dominan dari seluruh virus yang ada. Virus ini akan menular pada komputer yang masih belum tertular apabila terjadi pengaksesan pada file atau media yang mengandung virus yang diikuti dengan pengaksesan file atau media yang masih bersih. Dapat juga dengan mengakses file atau media yang masih bersih, sedangkan di memori komputer terdapat virus yang aktif. Yang kedua, penyebaran dengan media internet. Akhir-akhir ini, virus yang menyebar dengan media sudah semakin banyak. Virus ini biasanya menyebar lewat email ataupun pada saat kita mendownload suatu file yang mengandung virus. Juga ada beberapa virus yang secara otomatis akan menyebarkan dirinya lewat email apabila komputer memiliki hubungan ke jalur internet. Sekian video tentang kriteria virus komputer, penyebaran virus komputer, dan media penyebaran virus komputer. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam dan bahagia.